Shalom anak sekolah minggu. Kami guru sekolah minggu mengucapkan selamat Natal keluarga 22 Desember. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu lagu Roh Kudus yang manis. Akan dibawakan oleh Ina Uda Syahaan. Orang kedua akan dibawa oleh Kak Wiwi Sirait. Dan orang ketiga akan dibawa oleh Kak Desi Manula. Selamat menikmati firman Tuhan. Shalom anak sekolah minggu. Ketemu lagi sama Kak Wiwi pada hari ini secara daring, ya kan? Nah, kakak ketemu sama adik-adik Horong 2 pada hari ini. Apa kabar adik-adik semuanya? Puji Tuhan, kakak harap dan semua guru sekolah minggu berharap adik-adik walaupun dari sejak bulan 3 kita nggak ketemu, semuanya dalam keadaan sehat ya, Dek. Nah, jadi hari ini kita merayakan Natal bersama keluarga kan, bersama orang tua kita, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Nah, jadi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita seperti biasa berdoa dulu. Ya, nah kali ini yang mimpin doa kakak aja. Karena kan adik sekolah minggu nggak ada sama kakak, jadi kakak aja yang mimpin doanya, tapi diikutin ya. Oke, jadi seperti biasa sebelum berdoa kan sikapnya harus seperti anak Tuhan Yesus yang berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kakak percaya walaupun kakak nggak ada di situ atau nggak melihat adik-adik semuanya, tetapi Roh Kudus ada di sekitar adik-adik, melihat dan mengetahui apa yang adik-adik kerjakan. Ya, yuk kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, karena Tuhan sudah memberikan sukacita bagi kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Iya, bagus. Kita semua sudah membuka firman Tuhan hari ini dengan doa. Nah, jadi buka Alkitabnya, kita akan membaca firman Tuhan hari ini yang diambil dari Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Nanti kakak akan juga tampilkan ayatnya di video ini ya. Sama-sama kita baca ya, Dek ya. Sama-sama kita baca, oke? 1, 2, 3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Nah, jadi hari ini temanya yaitu mereka menamakannya Immanuel. Nah, kira-kira siapa yang dinamakannya Immanuel? Tuhan Yesus kan? Nah, Tuhan Yesus lahir, kakak punya gambarnya. Tuhan Yesus itu lahir dari seorang perawan Maria dan ayahnya bernama Yusuf. Kenapa Tuhan Yesus itu lahir ke dunia? Tujuannya adalah supaya menebus dosa umat manusia. Nah, kira-kira waktu lahir kenapa disebut namanya Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita? Nah, tahukah adik-adik, ketika Tuhan Yesus dilahirkan, Allah menyertai perjalanan Maria dan Yusuf. Perjalanan yang pertama adalah Allah menyertai dalam setiap kondisi apapun. Ya, pada saat itu kan Maria dan Yusuf mencari tempat penginapan pada saat karena Maria mau melahirkan bayi Tuhan Yesus. Nah, dengan kondisi apapun, sesulit apapun, Maria dan Yusuf masih selalu disertai oleh Allah. Sehingga dengan kondisi yang sudah mau melahirkan, tetap ada yang namanya penginapan, walaupun ternyata bayi Yesus lahir di kandang domba. Kita kan tahu bahwa kandang domba itu itu sesuatu yang tidak biasanya melahirkan anak, tetapi kenapa Tuhan Yesus lahir di sana? Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu lahir dengan kesederhanaan. Nah, Maria dan Yusuf itu melahirkan bayi Yesus karena penyertaan Allah. Ya, kalaupun tidak ada penginapan, tetapi tuntunan langkah kaki Maria dan Yusuf itu diberkati. Nah, jadi kenapa nama Immanuel diberikan kepada Yesus? Karena setiap apapun yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf itu selalu disertai Allah. Nah, kita kan tahu kalau misalnya kalau bayi lahir pasti diberi nama, ya kan? Artinya nama itu ada tujuannya. Nah, adik-adik coba tanya sama orang tua, ada nggak tujuan namanya? Nah, jadi kenapa disebut nama bayi Yesus itu Immanuel? Karena setiap perjalanan Maria dan Yusuf, Allah selalu menyertai kehidupan mereka. Sama seperti seorang anak kecil yang selalu disertai atau dijagai oleh Tuhan Yesus. Kita pun masih kecil walaupun dihorong dua, ya kan? Kita selalu dijagai Tuhan. Nah, kayak mana kak? Aku gak ngerasain kok dijagai Tuhan. Nah, adik-adik ingat gak? Ini kan horong dua, berarti adik-adik kan di kelas 3, 4, 5 ya kan? 3, 4. Nah, berarti kan sudah dari kecil adik dikasih berkat melalui orang tua, disertai Tuhan Yesus pendidikannya, disertai kesehatannya. Apapun yang dikerjakan adik-adik itu diberkati sama Tuhan. Nah, adik-adik harus percaya bahwa dari adik-adik dibaptis atau diberkati di gereja, adik sudah benar-benar disertai kehidupannya sama Tuhan. Nah, kakak juga punya gambar bentuk penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan anak sekolah minggu. Nah, ketika kita belajar, kita harusnya dimulai dengan doa. Nah, kalau kita dimulai dengan doa, maka Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan, apa yang kita pelajari, supaya pikiran kita itu diberkati sama Tuhan. Nah, apa yang mau kakak sampaikan di sini? Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya berdoa dulu, meminta penyertaan Tuhan Yesus supaya kita diberkati pikirannya, agar apapun yang dipelajari pada saat itu masuk ke dalam pikiran kita dan kita menjadi anak yang pintar. Kak, tapi aku sering lah kak, kayaknya aku gak ngerasa Tuhan itu ada. Nah, Tuhan itu ada dek, mata Tuhan itu ada. Ini kakak kebetulan ada lagu dan adik sekolah minggu pasti masih ingat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah, semua yang kita kerjakan itu dilihat sama Tuhan. Mungkin kita nggak lihat secara kasat mata, tetapi Tuhan itu menjaga kita seperti gambar ini. Nah, adik-adik lihat, ini ada manusia, anak Tuhan. Nah, bayangan Tuhan Yesus. Sebenarnya kemanapun kita melangkah, Tuhan Yesus itu selalu ada untuk kita dan selalu menyertai kehidupan kita. Contohnya, kalau kita mau pergi ke gereja, ya kita berangkat melalui sepeda motor atau diantar orang tua, atau mungkin kita diantar
naik angkot ke gereja atau mau ke sekolah, kita nggak ngerasakan kalau Tuhan Yesus ada. Padahal sebenarnya kita bisa sampai ke gereja atau kita bisa sampai ke sekolah, itu karena Tuhan menyertai kehidupan kita. Nah, jadi adik-adik harus percaya sebagai anak Tuhan Yesus, anak sekolah minggu, adik-adik harus percaya bahwa Tuhan selalu jagai adik-adik, ya. Nah, jadi adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus tidak sia-sia untuk lahir di bumi ini. Dia akan selalu menyertai kehidupan kita. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, kita pun harus tetap rajin berdoa supaya kita peka terhadap Roh Kudus. Contohnya lagi penyertaan Tuhan. Kita ada lihat teman kita itu kayaknya jahat sama kita gitu kan. Kita mau lawan kok kayaknya ketakutan, kita mau balas kok kayaknya nggak boleh perasaannya. Nah, yang membuat perasaan kita itu nggak enak, contohnya, aku pengen kali jambak dia lah, aku pengen kali lah seperti ini sama dia, tapi nggak jadi. Itu artinya Tuhan menyertai kehidupan kita, artinya kita dilarang untuk melakukan kesalahan. Kita nggak pernah merasakan langsung lihat Tuhan Yesus itu begini, enggak. Tetapi ketika hati kita tergerak untuk selalu berbuat baik atau menolak sesuatu yang jahat, maka disitulah buktinya bahwa Tuhan itu menyertai kehidupan kita melalui perantaraan Roh Kudus. Nah, untuk itu adik-adik sekolah minggu hari ini, kakak mau mengajarkan adik-adik ada 2 hal. Yang pertama adalah Allah menyertai seperti yang disebutkan di Alkitab, artinya Allah Immanuel. Allah menyertai kita. Nah, Alkitab nggak pernah berbohong, artinya Tuhan Yesus hadir ke bumi ini pasti untuk menyertai kehidupan manusia. Dengan catatan apa? Kita harus rajin berdoa, rajin memperkenalkan diri sama Tuhan supaya Tuhan Yesus itu ingat, ini siapa ya? Oh, ini anak sekolah minggu KPP Lodendang. Namanya siapa? Oh, Siska. Itu namanya si Daniel. Jadi semakin kita rajin berdoa, jadi anak Tuhan itu kenal sama kita dan Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita. Yang kedua, kita kan punya nama, ya kan? Kayak Kak Wiwi tadi ada namanya artinya. Nah, adik-adik coba tanya sama orang tua, kenapa dikasih nama itu? Jangan-jangan ada harapan orang tua. Nah, jadi nanti selesai mendengarkan firman Tuhan dari kakak ini, coba tanya sama mama sama bapak. Apa mak, pak, arti nama aku, nama abang, nama kakak artinya apa ya? Nah, kalau artinya itu pasti yang baik. Dan kakak berharap kita menjadi anak-anak yang menyenangkan hati orang tua berdasarkan nama kita, atau benar-benar menjadi anak-anak yang taat sama titah kelima, menghormati orang tua. Nah, itu mungkin firman Tuhan hari ini yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik sekolah minggu, dengan harapan adik-adik tetap percaya bahwa Tuhan Allah Bapa, Yesus Kristus akan selalu menyertai kehidupan kita. Oke? Nah, itu firman Tuhan hari ini. Kita lipat tangan dulu ya. Kita mau tutup firman Tuhan kita pada hari ini melalui doa. Yuk. Jangan ribut, jangan bising walaupun di rumah ya. Tetap fokus sama doanya. Dan doanya gak usah diikutin, didengarkan doa kakak sambil sama-sama dalam hati berdoanya. Oke? Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu yang sudah disampaikan oleh kakak Wiwi pada hari ini. Tuhan, kami berdoa pada hari ini, biarlah kami dapat selalu senantiasa rajin berdoa agar kami merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, berkati juga Tuhan kami supaya kami bisa menyenangkan hati orang tua kami, supaya orang tua kami bangga dan bahagia dengan tingkah laku kami. Kami berdoa juga Tuhan buat hari ini, kiranya Tuhan menyertai orang tua kami, memberikan kesehatan dan panjang umur, dan Tuhan yang memberikan rezeki kepada orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan kami rasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami berdoa untuk bangsa kami sehingga disembuhkan dari penyakit corona ya Tuhan, supaya kami bisa segera ke sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman kami ya Bapa untuk beribadah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan dari kakak-kakak guru sekolah minggu. Kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat menyambut Natal
Sampai ketemu di Natal 25 Desember lewat daring ya. Dadah!